Pertumbuhan populasi umat beragama dunia yang paling tinggi dan cepat pertumbuhannya adalah Islam. Penyebab utamanya adalah tingkat kesuburan yang tinggi. Penyebab lainnya yaitu Islam merupakan agama besar dengan pemeluk termuda di dunia. Menurut Pew Research Center pada tahun 2015, sekitar 8 miliar dari populasi dunia atau 24,1% warga dunia adalah pemeluk Islam. Pertumbuhan populasi muslim akan meningkat menjadi 2 miliar pada tahun 2030. Jumlah tersebut diprediksi akan menjadi 26,4% dari total populasi dunia. Karena pertumbuhannya yang stabil, populasi Islam ditakdirkan menjadi 2,6 miliar atau 30% dari populasi dunia pada tahun 2050. Tingkat pertumbuhan Muslim adalah 2,13% dan Kristen 1,36%. Jika ditelusuri lebih jauh ternyata tingkat kelahiran Muslim secara harfiah 2 kali lipat dari angka kelahiran Kristen. Hal ini karena Muslim yang tinggal di negara berkembang, di mana lantai tanah, atap jerami, dan keluarga besar merupakan hal yang umum. Faktor-faktor lain yaitu 1. Kawin cerai kawin lagi. 2. Suami boleh punya 4 istri. 3. Muslimah wajib di rumah dan dianggap sebagai wadah memproduksi banyak anak. Tetapi ketika negara berkembang yang dikuasai Muslim semakin maju akibat dari pendidikan dan teknologi yang ditemukan di dunia Barat, maka tingkat kelahiran Muslim akan turun dan akan menyamai Barat, dan ini akan terjadi, tidak bisa dipungkiri. Belum lagi kondisi bahwa kehidupan makin sulit. Ini tentu akan secara otomatis Muslim akan berpikir menghasilkan banyak anak. Di sisi lain, ajaran Islam mengandung pengekangan pada umatnya. Ditambah lagi pada hal-hal tertentu, boleh melakukan tindakan kekerasan pada pihak lain, bahkan kepada istri sendiri. Hal ini menimbulkan radikalisme dan sangat begitu berkembang dalam tubuh umat Islam. Jelas hal ini akan mempengaruhi pemurtadan yang terus-menerus terjadi untuk meninggalkan Islam. Berdasarkan data, menunjukkan bahwa berdasarkan kemurtadan versus mualaf, maka jumlah murtad hampir 3 kali lebih banyak dari mualaf. Sekarang mari kita lihat detail per tahun pemeluk baru, karena pindah agama yang dikeluarkan oleh Britannica Encyclopedia, TCL World Factbook. Kristen 2.501.396 jiwa, Islam 865.558 jiwa, Buddhisme 156.609 jiwa, Sikhisme 28.961 jiwa, Baha'is 26.333 jiwa. Sampai tahun 2050, Kristen masih mayoritas. Jumlah pertambahan mutlak dari pemeluk agama: 1 Kristen 25.210.195 jiwa, 2 Islam 22.588.676 jiwa, 3 Hindu 12.533.734 jiwa, 4 Chinese Folk Religions 3.715.548 jiwa, 5 Buddhis 3.687.527 jiwa. Islam mendekati Kristen karena tingkat kesuburan Muslim 2 kali lipat, walaupun kecenderungannya menurun. Jadi Muslim menjadi mayoritas pada tahun 2050 adalah mitos. Sumber: Britannica Encyclopedia, TCL World Factbook, tahun 2008, pd.adhrnts.com.url di Christian Encyclopedia. Data murtad di atas. Jumlah masuk Kristen bisa bertambah dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Beberapa orang mungkin tidak mengumumkan perubahan keyakinannya secara terbuka karena masalah keamanan. 2. Sementara yang lain mungkin tidak secara resmi menyatakan agama mereka, yang dapat menyebabkan jumlah yang tidak dilaporkan. 3. Sebagian besar penafsiran syariat melarang umat Islam berpindah agama. Orang yang pindah agama dianggap murtad, yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai pengkhianatan. Menurut studi Pew Research Center tahun 2021, agama Kristen telah berkembang di India dalam beberapa tahun terakhir karena adanya perpindahan agama. Sebagian besar yang pindah agama adalah mantan pemeluk Hindu, meskipun ada juga yang mantan pemeluk Muslim. Mantan Muslim yang pindah ke Kristen menyebutkan alasan-alasan seperti kasih sayang yang ditunjukkan orang Kristen kepada non-Kristen dan perlakuan mereka terhadap perempuan sebagai makhluk yang setara. Jadi poinnya seberapapun tingkat kenaikan jumlah umat Islam, namun kalau cuma karena kelahiran sama saja, itu bukan karena popularitas. Popularitas Islam sudah jelas rendah dilihat dari rendahnya jumlah konversi. Sekarang Afrika yang tingkat kelahirannya tinggi sudah mulai dikuasai Kristen. Jadi tidak menutup kemungkinan jumlah Kristen meledak karena baby boom murtadim di Afrika.
Bagaimana di Amerika? Berdasarkan Pew Research Center, orang Amerika di banyak kelompok agama lain, sebagian besar orang dewasa yang dibesarkan sebagai Muslim tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai anggota agama tersebut. Namun, tidak seperti beberapa agama lain. Di Islam memperoleh banyak pemeluk agama yang sama banyaknya dengan pemeluk agama yang hilang. Sekitar seperempat orang dewasa yang dibesarkan sebagai Muslim 23% tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai anggota agama tersebut. Hampir sama dengan jumlah orang Amerika yang dibesarkan sebagai Kristen dan tidak lagi mengidentifikasi diri dengan Kristen 22%. Menurut analisis baru studi lanskap keagamaan tahun 2014, namun, sementara jumlah orang dewasa Muslim Amerika yang menjadi mualaf juga sekitar seperempat 23%. Jumlah orang Kristen saat ini yang menjadi mualaf jauh lebih sedikit 6%. Dengan kata lain, agama Kristen secara keseluruhan kehilangan lebih banyak orang daripada yang diperolehnya dari perpindahan agama di Amerika. Sementara dampak bersihnya terhadap Islam di Amerika adalah sama. Pandangan umum. Asumsinya di sini adalah lebih banyak orang Kristen yang masuk Islam daripada orang Muslim yang masuk Kristen. Ada berbagai alasan untuk membuat asumsi ini, termasuk dakwah Islam proselitisme dan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Dakwah meningkat secara terbuka di negara-negara non-Muslim, termasuk Eropa Barat dan Amerika Utara. Namun, meskipun banyak non-Muslim yang masuk Islam, banyak laporan dan penelitian menunjukkan bahwa dari semua orang yang masuk Islam, sebanyak 8 dari setiap 10 orang yang masuk Islam meninggalkan Islam antara 2 hingga 7 tahun. Proselitisme Kristen di dunia Muslim juga ada, tetapi tidak seperti organisasi dakwah Islam. Kristen jauh lebih tertutup atau paling banter menyembunyikan aktivitas mereka. Alasannya adalah karena banyak negara Islam melarang orang Kristen berkhotbah kepada Muslim atau mencoba mengubah Muslim menjadi Kristen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di mana saja dari 2 dari setiap 5 atau 1 dari setiap 2 orang yang masuk Kristen akan kembali ke Islam atau menjadi ateis, yang merupakan tingkat yang jauh lebih rendah daripada orang yang masuk Muslim kembali ke Kristen atau menjadi ateis. Pendapat lain, bagi banyak orang Kristen yang pindah agama ke Islam adalah pernikahan. Karena kebanyakan orang yang pindah agama ke Islam di banyak negara barat adalah wanita, banyak wanita Kristen yang menikah dengan seorang Muslim akan pindah agama ke Islam. Dan mereka sangat terbuka tentang hal itu. Akan tetapi, ada juga banyak wanita Muslim yang pindah agama ke Kristen setelah mereka menikah dengan pria Kristen. Tetapi tidak seperti rekan-rekan Kristen mereka, wanita Muslim tidak terlalu terbuka terhadap perpindahan agama mereka. Karena takut akan reaksi keras dari teman dan keluarga karena murtad, sesuatu yang tidak ditakuti oleh kebanyakan wanita Kristen ketika mereka pindah agama ke Islam. Alasan utama mengapa banyak cerita tentang orang-orang yang pindah agama dari Kristen ke Islam tampaknya lebih tinggi daripada orang-orang Kristen yang pindah agama ke Islam adalah karena lebih mudah untuk menemukan laporan-laporan ini. Orang-orang yang pindah agama ke Islam sangat terbuka terhadap agama baru mereka, tetapi orang-orang yang pindah ke Kristen tidak begitu terbuka. Dakwah Islam terbuka dan mudah di Barat, karena tidak dilarang bagi umat Islam untuk menyebarkan Islam, dan juga tidak dilarang bagi orang Kristen untuk pindah agama di sebagian besar negara-negara ini. Akan tetapi, penyebaran agama Kristen jauh lebih rahasia dan bahkan membahayakan diri sendiri. Karena sebagian besar negara-negara Islam melarang tindakan-tindakan seperti itu. Pernikahan bagi wanita Kristen dengan pria Muslim juga mudah, tetapi bagi wanita Muslim, hal itu seringkali sulit dan dalam banyak kesempatan mengancam jiwa. Dalam kasus Islam, perpindahan agama relatif mudah diungkapkan dan banyak cerita yang dapat didengar. Namun, dalam kasus Kristen, hal itu tidak semudah itu, karena lebih mudah bagi orang Kristen untuk pindah agama ke Islam daripada sebaliknya. Banyak negara Islam memiliki hukum kemurtadan, melarang umat Islam untuk pindah agama ke agama lain atau agama non-Islam untuk menyebarkan agama Islam. Lihat saja Malaysia misalnya. Hukum nasional Malaysia melarang siapapun dari Islam untuk pindah agama. Jika mereka melakukannya, mereka harus menghadapi persidangan panjang dan pendidikan ulang dari Dewan Agama sebelum mereka diizinkan pindah agama. Dan meninggalkan Islam di Malaysia berarti mereka akan kehilangan dukungan pemerintah untuk pendidikan, perumahan, dan pekerjaan pemerintah
di Maladewa, memiliki Alkitab atau membawanya ke negara tersebut, meskipun Anda seorang turis, adalah kejahatan yang dapat menyebabkan Anda masuk penjara. Di Irak, seorang imam yang berubah menjadi pendeta Kristen dipenjara dan disiksa untuk mencela agama Kristen. Saya kira saya tidak perlu memberitahu Anda tentang hukum kemurtadan di negara-negara Timur Tengah. Disebutkan satu negara dengan mayoritas penduduk Kristen di dunia modern yang memiliki hukum kemurtadan yang melarang orang Kristen pindah agama. Saya yakin Anda tidak akan menemukannya. Di banyak negara Islam, seorang yang pindah agama Kristen harus menyembunyikan identitasnya. Orang-orang yang dibaptis tetap terdaftar sebagai Muslim, karena mereka takut akan hukuman atau pengucilan sosial dari keluarga dan teman sebayanya. Jika negara-negara Islam meninggalkan hukum kemurtadan mereka, apakah kita akan melihat lonjakan jumlah orang yang pindah agama Kristen? Skenario yang paling mungkin adalah mereka yang meninggalkan Islam akan menjadi ateis daripada pindah agama ke agama lain. Mari kita simpulkan secara logika. Tidak mungkin pengajaran kasih yang mengajak persahabatan lebih cenderung ditinggalkan daripada pengajaran diskriminasi atau pengkafiran yang mengakibatkan permusuhan. Mari simak video berikut ini. اتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام.